hubungannya dengan kita di HBM, dengan kita punya kali di bawah ini apa? Hubungannya kalau hari ini kita di HBM, kita di Kampung Pisang, kita tidak bisa jaga kita punya kali ini dari sampah-sampah, maka nanti sampah-sampah itu dari sungai dia akan muaranya kemana? Iya, nanti muaranya ke laut. Setelah sampai di laut, ombak pukul, nanti dia bisa terdampar di mana saja, di pantai mana saja. Maka Raja Ampat juga pasti akan terdampar dengan kita punya apa? Kita punya sampah. Yayasan Bentang Alam Papua Kota Sorong menggelar kegiatan Sekolah Sungai sebagai upaya pendidikan lingkungan hidup bagi anak-anak. Kegiatan yang berlangsung pada Minggu 27 Juli 2025 ini difokuskan pada pelestarian Sungai Remu, salah satu aliran sungai yang memiliki peran penting bagi ekosistem dan masyarakat Kota Sorong. Pembina Yayasan Bentang Alam Papua Kota Sorong, Syafruddin Sabonama, menjelaskan bahwa sekolah sungai ini bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai kepedulian terhadap lingkungan, khususnya sungai sejak usia dini. Pertama, kami ingin sampaikan bahwa hari ini Yayasan Bentang Alam Papua, sebuah organisasi non-profit di mana lembaga ini kami dirikan itu menjadi wadah untuk pertemuan antara kaum idealis dengan orang-orang yang mengimpikan tentang kehidupan yang baik di Kota Sorong ini dari aspek lingkungan. Hari ini program Sekolah Sungai kami launching kembali setelah beberapa waktu selesai. Jadi per tahun itu ada dua kali termin. Tiap 6 bulan sekali itu termin pertama, kemudian 6 bulan kedua itu termin kedua. Tiap termin itu tiap bulan itu ada 4 kali sesi. Tiap bulan itu ada 4 kali sesi, sehingga praktis dalam 1 tahun itu ada setiap minggunya itu ada kegiatan. Nah, program ini bagi kami cukup penting, Sekolah Sungai ini, karena kebanyakan mereka yang hidup di bantaran sungai ini itu mereka tidak mendapatkan edukasi secara baik dan secara terus-menerus tentang apa dampak dari ketidaktahuan kita tentang pengaruh sampah terhadap lingkungan itu. Sebagaimana tadi dijelaskan bahwa Sungai Remu ini adalah sungai yang membelah Kota Sorong, ada di jantung Kota Sorong. Tidak jauh dari Sungai Remu itu ada pusat-pusat pemerintahan. Tetapi sampai hari ini juga keseriusan pemerintah untuk memastikan bahwa sungai ini harus bebas dari sampah itu masih minim. Sehingga program ini kami luncurkan dengan harapan bahwa anak-anak, kelompok generasi muda, orang-orang tua itu teredukasi dengan baik. Jadi sasaran kelompok yang akan menjadi peserta Sekolah Sungai ini itu dari anak-anak SD, SMP, kemudian pemuda Karang Taruna, lalu majelis taklim, kemudian wanita Kristen, dan juga kaum bapak. Di rumah singgah ini, di Sekolah Sungai ini, dia menjadi titik kumpulnya, tetapi biasanya teman-teman itu mereka datang ke baik masjid atau gereja atau ke tempat-tempat di mana diadakan pengajian, dengan harapan bahwa kemauan yang kuat dari teman-teman untuk mengambil peran ini, mudah-mudahan dia akan menginspirasi banyak orang bahwa sungai ini adalah pusat peradaban, pusat kemajuan yang tidak bisa kita kesampingkan. Itu Sekolah Sungai ini teman-teman dirikan itu lahir dari sebuah keprihatinan bahwa ternyata isu lingkungan itu bukan menjadi program strategis dari pemerintah. Pemerintah masih menganggap bahwa program pembangunan dalam bentuk fisik itu dia jauh lebih signifikan dibanding program-program pembangunan yang mencoba mengedukasi masyarakat untuk bagaimana ambil peran terlibat di dalam menjaga lingkungan ini. Dari inisiatif itulah kemudian Sekolah Sungai ini terbentuk. Sekolah Sungai ini terbentuk dimulai dijalankan itu dari tahun 2009.
2009 dia dijalankan oleh satu komunitas yang kami bentuk namanya Komunitas Peduli Sungai. Komunitas Peduli Sungai ini kemudian mengedukasi orang lewat program ada kunjungan-kunjungan. Jadi kayak contoh, dari adik-adik Taman Pendidikan Al-Quran ini mereka berkunjung ke anak-anak sekolah minggu. Disitulah kemudian mereka mendapatkan mereka berbagi pengalaman mereka. Begitupun juga dari teman-teman pemuda dari Kompleks HBM pergi berkunjung ke kompleks-kompleks lain yang hidup di bantaran sungai. Nah, program itu berjalan sampai kemudian hari ini tetap eksis. Ya, kami harus sampaikan bahwa kami memang fundraising itu penggalangan dana untuk mendapatkan ini itu pure tidak ada dari pemerintah. Itu dari urunan dari teman-teman yang sudah bekerja, mereka punya gaji, kebetulan mereka tinggal di bantaran sungai di HBM, itu yang kemudian diberikan kepada teman-teman untuk menghidupkan aksi ini. Lalu kemudian kami juga mendapat bantuan dari beberapa NGO-NGO, dari LSM-LSM yang mereka peduli terhadap isu-isu lingkungan. Lalu teman-teman NGO itu kemudian membackup kita untuk kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan. Nah, kemarin itu termin kita sudah selesai. Nah, saat ini kami coba hidupkan kembali dengan harapan bahwa teman-teman dari NGO bisa mengambil peran membantu teman-teman yang ada di Yayasan Peduli Sungai. Dan kami bersyukur teman-teman dari BLUD Raja Ampat itu mereka membantu kami karena mereka berpikir juga bahwa sampah yang dari Sungai Remu ini dia pasti akan mengalir sampai ke laut dan pasti dia akan menyebar, itu akan masuk ke kawasan-kawasan konservasi. Sehingga teman-teman dari BLUD Raja Ampat mengajak kita kolaborasi, ayo kita kerjasama. Sekolah sungai kamu bisa bikin apa, kami support apa, itu yang selama ini kami lakukan. Begitupun teman-teman dari Konservasi Indonesia, intinya teman-teman dari pegiat-pegiat lingkungan, mereka merasa bahwa tidak boleh ada sebuah komunitas itu berjalan sendiri. Kita harus saling mendukung, saling mensuplai, dan saling membantu. Menurut Syafruddin, Sungai Remu bukan hanya bagian dari landscape kota, tetapi juga menjadi sumber kehidupan bagi warga dan habitat berbagai spesies lokal. Dijelaskannya, tujuan dari adanya sekolah sungai ini agar anak-anak memahami bahwa menjaga sungai berarti menjaga masa depan. Sungai Remu selama ini menjadi nadi bagi kehidupan masyarakat, namun saat ini juga menghadapi ancaman pencemaran dan alih fungsi lahan. Maka dari itu, melalui sekolah sungai, Syafruddin mengajak generasi muda untuk mencintai dan merawatnya. Tantangan yang paling membuat kami harus terus tidak kendor, tidak patah semangat itu adalah masyarakat sudah teredukasi, tetapi praktek itu tidak serta-merta hilang. Alasan mereka cuma satu, kami tidak punya tempat sampah, kami tidak punya tempat pembuangan sampah sementara, sehingga kami menjadikan sungai sebagai tempat sampah kami. Ini yang menjadi tantangan buat kita semua. Kami juga tidak menyalahkan pemerintah, karena pemerintah dalam mau menetapkan sesuatu tempat penampungan, tempat pembuangan sampah sementara, itu juga harus ada kajian-kajian. Nah, sedangkan kota Sorong ini semua penduduk sudah bermukim di situ dengan sangat banyak. Jadi tantangan yang paling berat buat kami itu adalah bagaimana manusia tetap konsisten dengan kesadaran mereka bahwa tidak boleh membuang sampah di sungai. Itu adalah menjadi sebuah perilaku yang harus mereka jaga. Program ini melibatkan berbagai aktivitas edukatif seperti pengenalan ekosistem sungai, pengamatan keanekaragaman hayati, praktik memilah sampah, serta aksi bersih sungai yang dilakukan langsung oleh anak-anak peserta. Kegiatan ini mendapat dukungan dari para orang tua, relawan lingkungan, serta komunitas lokal di sekitar bantaran Sungai Remu. Syafruddin menambahkan, melalui pendekatan edukatif dan menyenangkan, anak-anak akan lebih mudah memahami pentingnya pelestarian lingkungan. Syafruddin percaya pendidikan lingkungan harus dimulai dari anak-anak, dengan pendekatan yang sesuai dengan usia mereka, seperti bermain sambil belajar, pesan-pesan pelestarian bisa lebih mengena. Pada pemerintah daerah, kami juga tahu bahwa kesulitan yang dirasakan oleh teman-teman di pemerintah daerah. Tetapi ikhtiar, perjuangan untuk terus menyadarkan masyarakat agar mempunyai perilaku hidup yang sehat, baik, dan berkomitmen untuk menjaga lingkungan, itu adalah sebuah tugas yang harus terus digaungkan oleh pemerintah. Karena selama manusia itu masih ada, maka dinamika-dinamika sosial kemasyarakatan, lingkungan, kesehatan, dan lain sebagainya itu akan terus ada. Pemerintah
harus menjadikan isu lingkungan ini sebagai salah satu hal yang prioritas, baik dalam pengambilan kebijakan maupun dalam pengalokasian anggaran, sehingga kerja-kerja teman-teman semua itu menjadi ringan karena pemerintah sudah mengambil peran yang sangat signifikan. Sungai Remu dikenal sebagai salah satu sungai strategis di Kota Sorong yang alirannya melintasi kawasan permukiman dan menjadi bagian penting dalam sistem drainase kota. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, sungai ini mulai mengalami tekanan akibat meningkatnya aktivitas manusia dan pembangunan. Dengan adanya sekolah sungai ini, Yayasan Bentang Alam Papua berharap tumbuhnya generasi muda yang lebih sadar akan pentingnya menjaga lingkungan hidup. Tidak hanya untuk saat ini, tetapi juga untuk keberlangsungan kehidupan di masa depan.